Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang sifat-sifat eksponen. Nah, untuk itu persiapkan buku kalian karena kita akan belajar bersama-sama. Kita akan praktek bersama-sama biar kalian dan kita sama-sama paham. Oke, langsung aja ke pembahasan. Nah, di sini judulnya yaitu sifat-sifat eksponen, ya toh. Nah, kita akan membahas tentang contoh soal dan sifat-sifatnya. Langsung aja ke sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen di sini yang saya jelaskan itu tentang operasi eksponen. Nah, seperti ini. Sifat-sifatnya yang paling dasar itu ada 7. Jika dikali ini, berarti pangkatnya ditambah, tapi syaratnya harus A-nya sama. Nah, seperti ini. Ini adalah sifat-sifatnya. Nomor 1, 2, 3 sampai 7. Nah, ini saya jelaskan satu persatu dari sifat 1 sampai sifat 7 beserta contohnya. Oke, langsung aja ke pembahasan sifat-sifatnya. Sifat yang pertama yaitu A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah N. Nah, kalau dikali dan A-nya sama atau angkanya yang bawah sama, otomatis yang atas ditambahkan. Oke. Contoh aja langsung, contohnya seperti ini. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Itu bisa ditulis 4 pangkat 3 tambah 2. Jadinya 4 pangkat 5. Gimana? Paham tentang sifat 1? Contoh yang kedua, 13 pangkatnya min 2 dikali 13 pangkatnya 4. Itu bisa ditulis 13 pangkatnya min 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 13 pangkat 2. Intinya kalau dikali pangkatnya ditambah. Oke, paham dari sini? Dan syaratnya harus angkanya sama. Lanjut sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu A pangkat N dibagi A pangkat M. Nah, sama dengan A pangkat N dikurangi M. Nah, ini sifat yang kedua. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Ini pangkatnya. Oke. Contoh aja langsung. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Karena sama-sama 3, otomatis 3 pangkatnya dikurangi. 3 kurangi 2. Jadinya 3 pangkat 1. Jadi kalau pangkatnya 1 tidak usah ditulis ya. Lanjut contoh berikutnya. 7 pangkat min 2 dibagi 7 pangkat min 4. Nah, kalau dibagi tadi kan pangkatnya dikurangi. Jadinya 7 pangkat min 2 dikurangi min 4. Karena min ketemu min di sini, min lagi atau dikurangi min, otomatis ini jadinya positif. Jadinya hutangnya 2 atau min 2 ditambah 4 atau disaur 4. Bisa ditulis 7 pangkat 2. Oke. Atau penak-penaan 4 itu kan plus, berarti 4 dikurang 2 gitu aja ya. Lanjut sifat yang ketiga. Nah, A pangkat N dalam kurung pangkat lagi M. Nah, kalau pangkatnya double seperti ini, otomatis pangkatnya dikalikan. Paham dari sini? Dikalikan ya. Jadinya A contohnya yaitu 5 pangkat 4 dalam kurung pangkatnya 3, otomatis 5 pangkat 4 dikali 3 yaitu 5 pangkat 12. Gimana? Paham? Contoh yang kedua, 2 pangkat min 3 dalam kurung pangkatnya min 2. Jadi bisa ditulis 2 pangkat min 3 dikali min 2. Kalau perkalian pangkat T, min kali min jadinya plus, jadinya 2 pangkat 6. Gimana? Paham dari sifat 1 sama 3? Kalau paham semua, lanjut sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat, A kali B pangkatnya M. Nah, ini bukan salah satu aja tapi dalam kurung semuanya dipangkatkan M. Otomatis rumusnya atau sifatnya hasilnya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Berarti semuanya dipangkatkan sebanyak M. Oke, contoh. Nah, ini 2 kali 5 pangkat 4 dalam kurung 3. Otomatis semuanya dikasih pangkatnya 3. Yaitu 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 kali 3. Kenapa kok dikali? Karena ada pangkatnya dipangkatkan lagi. Tadi kan di sifat 3 itu kalau pangkatnya double seperti ini, otomatis dikali. Jadi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 12. Ada pertanyaan?
Di sini apakah bisa pakai cara sifat 1? Nggak bisa. Kenapa? Karena angkanya tidak sama. Lanjut, di sini 2 pangkat min 3 dikali 3 pangkat 2 dalam kurung pangkatnya min 2. Otomatis min 3 kali min 2 ya toh. Terus ini 2 kali min 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 6 karena min kali min plus. Terus dikali 3 pangkat min 4 karena 2 kali min 2. Nah, ini nggak bisa dikerjakan karena tidak sama angkanya. Oke. Lanjut sifat yang kelima. Nah, A bagi B dalam kurung pangkatnya M. Ini hampir sama kayak perkalian, cuman di sini adalah pembagian. Otomatis kalau di dalam kurung ada pangkatnya, berarti semuanya dipangkatkan sebanyak M. Oke. Lanjut ke contoh aja. 4 dibagi 5 pangkatnya 3. Berarti bisa ditulis 4 pangkat 3 dibagi 5 bagi 5 pangkat 3. Bisa dibagi? Nggak bisa. Kenapa? Karena angkanya tidak sama, berarti nggak bisa pakai sifat yang kedua. Oke. Lanjut, 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 dalam kurung pangkatnya 2. Berarti bisa ditulis 2 pangkat 3 kali 2 dibagi 3 pangkat 2 kali 2. Jadinya 2 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Apakah ini bisa dibagi? Tidak bisa. Kenapa? Karena angkanya tidak sama. Oke, lanjut. A, sifat yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, apapun angkanya yang di sini, kalau pangkatnya 0, pasti jawabannya adalah 1. Contoh, 214 kalau dipangkatkan 0, yaitu sama dengan 1. Ya. Terus, contoh lagi, 1/34 kalau dipangkatkan 0, jawabannya juga 1. Intinya, berapapun angkanya, kalau pangkatnya 0 itu sama dengan 1, kecuali kalau angkanya nanti 0. 0 pangkat 0 itu nggak bisa ya. Ada yang dari sini? Tidak ada. Kita lanjut. Sifat yang terakhir yang ketujuh, A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Di sini min itu mempengaruhi tempat. Kalau min berarti berubah jadinya 1 per A pangkat M. Nah, kalau minnya di bawah, berarti nanti berubah lagi di sini. Intinya kalau pangkatnya min, berubah tempat, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Oke. Contoh aja langsung. 4 pangkat min 3 itu bisa ditulis 1/4 pangkat 3. Paham dari sini? Bisa? Lanjut. Contoh yang kedua, 3/2, 3/34. Pangkatnya min 2. Kalau min berarti dirubah tempatnya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Minnya ini mempengaruhi. Terus pangkat 2 jadinya 34 pangkat 2, 3 pangkat 2. Gimana? Dari sifat-sifat nomor 1 sampai 7 paham semua? Kalau sudah paham, kita lanjut ke latihan soal. Nah, latihan soal di sini tadi kan sudah saya suruh untuk mempersiapkan catatan, oke? Karena kita akan mengerjakan soal latihan sebelum ini. Sama lihat di sini soalnya nomor 1 sampai 4. Silahkan dikerjakan dengan mengepost video ini. Kalau sudah selesai mengerjakan, baru dilanjutkan video ini untuk pembahasan. Oke. Jika sudah selesai, kita akan cocokkan sama-sama soal nomor 1 sampai nomor 4. Nah, pembahasan soal nomor 1. Nah, di sini nomor 1, tadi kan sudah mengerjakan ya. Kita cocokkan sama-sama. Yang A, 1/729 ini dijabarkan di angka terkecil. Nah, kenapa? Karena di sini kata-katanya nyatakan ke dalam bentuk bilangan bulat berpangkat. Berarti harus pangkatnya angka biasa, tidak pecahan seperti ini. Namanya bilangan rasional. Nah, di sini kan 729 itu bisa dijabarkan 3 sebanyak berapa? Nah, 3 kali 3 kan 9, kali 3 lagi 27, kali 3 lagi 81, kali 3 lagi 243, kali 3 lagi 729. Berarti 3-nya sebanyak berapa ini? Sebanyak 6, jadinya 1/3 pangkat 6. Nah, tadi kan disuruh membentuk pangkatan bulat berpangkat ya toh? Nah, jadinya 3 pangkat min 6. Nah, ini namanya bilangan bulat angkanya. Nah, kenapa kok pangkat min 6? Tadi pakai sifat yang keberapa? Tadi masih ingat kan? Ya. Lanjut. Yang B, 2 pangkat 7/32 pangkat 3 ya toh? Nah, ini dijabarkan lagi 2 pangkat berapa yang sama dengan 32? Kenapa kan 2? Karena akhirannya 2 itu kebanyakan adalah 2 ya. Jadi 2 kali 2 kan 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2
16 kali 2 32. Jadinya 2-nya sebanyak berapa ini? Sebanyak 5. Jadinya 2 pangkat 7 dalam kurung 2 pangkat 5 pangkat lagi 3. Nah 5 kali 3 kan 15. Jadinya 2 pangkat 7 per 2 pangkat 15. Nah karena dibagi dan angkanya sama, itu pakai sifat yang kedua bisa, yaitu 2 pangkat 7 kurang 15, yaitu 2 pangkat min 8. Gimana? Benar nomor 1. Lanjut nomor 2. Yang A. Sederhanakan bentuk berikut. Nah seperti ini. Nah 2 pangkat A pangkat 2 dikali A pangkat 3 pangkatnya 5. Bisa ditulis kalau dikali dan angkanya ini sama, A sama A, otomatis bisa digabung 2 tambah 3. Jadinya A pangkat 5 dalam kurung 5. Kalau ada pangkat jebol seperti ini, berarti pangkatnya dikali. Jadinya A pangkatnya 5 kali 5, yaitu A pangkat 25. Lanjut yang B. Nah di sini A pangkat 4 dibagi B pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Nah karena ini ada kurungnya dan ini nggak bisa dibagi karena huruf angkanya beda, maka dikalikan semuanya dengan pangkat 2. 4 pangkat 2, 3 pangkat 2. Jadinya A pangkat 8 dibagi B pangkat 6. Nah lanjut ke nomor 3. Jika A sama dengan 5, B sama dengan 1/4, C sama dengan 2. Tentukan ini. Ya, A, B sama C itu diganti ini. Jadinya A itu 5, B 1/4, C 2. Ya toh, diganti semua angkanya. Terus ini kan bisa ditulis yaitu 2 pangkat 2, ya toh. Nah, pangkatnya ini karena ini pecahan itu bisa dibuat angka bilangan bulat, tapi pangkatnya harus min, ya kan? Nah, min 2 kali 2 kan min 4. Jadinya 5 kali 2 pangkat min 4 dikali 2 pangkat 5. Nah ini kan sama-sama 2, berarti bisa dijumlahkan pangkatnya, ya toh. Min 4 tambah 5, jadinya 5 kali 2 pangkat 1. Nah 5 kali 2 sama dengan 10. Gimana? Bisa? Lanjut yang B. Nah ini tidak usah dibagi bentuk ini dulu, tapi disederhanakan dulu ini, biar mudah nanti. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Bisa ditulis A pangkat 3 kurangi 2, ya toh. B pangkat min 2 dibagi B pangkat min 1. Bisa ditulis min 2 kurangi min 1. C itu 2 kurangi 4 dari ini, ya toh. Terus hasilnya 3 kurangi 2 kan 1. Min 2 dikurangi min 1. Min ketemu kan plus. Utangnya 2 disaur 1, masih utang 1, ya toh. 2 kurangi 4 masih min 2. Nah kalau sudah bentuk ini baru dimasukkan seperti ini. Nah ini. Nah yaitu ini caranya tadi sama persis. Terus jadinya seperti ini. Min 2 kali min 1 kan 2. Nah jadinya 2 kurangi 2. Hasilnya 5 kali 1. Kenapa kok 1? Karena 2 kurangi 2 kan 0. 2 pangkat 0 itu pasti nilainya adalah 1. 5 kali 1 sama dengan 5. Gimana nomor 3? Benar? Kita lanjut nomor 4. Nah, sederhanakan dalam bentuk X pangkat M, Y pangkat N. Nah, ini itu disederhanakan dulu atau dikalikan dulu, terserah sampean pakai yang mana. Nah, kalau saya itu saya sederhanakan dulu. 3 kurangi 5, 6 kurangi min 2. Nah 3 kurangi 5 kan min 2. Y nya itu min ketemu kan jadinya plus. 6 tambah 2 jadinya 8. Pangkatnya 5. Kalau dibandingkan 5 berarti semuanya dikali 5. Jadinya min 2 kali 5, 8 kali 5. Nah X sama dengan min 10, Y sama dengan 40 pangkatnya ya, yaitu X pangkat min 10, Y pangkat 40. Dari sini ada tanya kan? Enggak. Lanjut yang B. Nah B ini itu saya kalikan semua dulu biar gampang. Soalnya ini kalau dibagi atau dikurangi ini tadi nggak bisa. Soalnya pangkatnya tidak ada yang sama. Oke. Nah di sini karena sudah saya kalikan, min 2 kali 4 min 8, 3 kali 4 12 dan seterusnya. Ini juga sama, 3 kali min 3 min 9 dan seterusnya. Ini cara kalian juga seperti ini. Ya kalau sudah seperti ini berarti sudah benar. Lanjut,
Karena ini pembagian, makanya ditulis min 8 dikurangi min 9 ditambah min 3. Kenapa ditambah? Karena ini sama-sama di bawah dikali. Terus ini dikurangi kenapa? Karena penyebut sama pembilang dibagi, ya toh? Y juga sama, 12 dikurangi 3 tambah 2. Nah, X pangkatnya yaitu min 16 karena min 9 kurangi 7, ya toh? Terus Y-nya pangkatnya 5. X pangkatnya 8 dari min ketemu min kan plus 16 dikurangi 8 kan masih 8. Terus di sini 12 dikurangi 5 jadinya 7. Jadi X pangkat 8, Y pangkat 7. Gimana? Jawaban kalian dari soal latihan 1 sampai 4 tadi benar semua atau enggak? Ya, kalau benar semua berarti kalian sudah paham tentang sifat-sifat eksponen. Dari sini ada yang tanyakan, jika bertanya atau tanya dengan materi yang lain bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini apa yang kalian ingin jelaskan. Nanti insya Allah video selanjutnya saya akan menjelaskannya. Oke. Sekian saja video dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like di sini lalu klik subscribe. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.